Baik, selamat datang. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang data mining. Jadi data mining itu seperti namanya, data mining artinya adalah memining data, yakni mencari atau menggali data. Yang artinya adalah dalam kasus ini data mining itu adalah menggali data untuk mencari pengetahuan atau mencari pattern baru atau pola baru untuk membuat pengetahuan yang baru. Jadi dari data-data sebelumnya itu bisa digunakan untuk membuat pattern sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru yang bisa digunakan untuk misalnya untuk melakukan prediksi, untuk melakukan clustering dan yang lainnya. Nah, jadi data mining itu bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Sebanyak apa penjualan produk tertentu yang akan terjadi pada bulan depan? Nah, dengan query biasa, pertanyaan seperti ini tidak akan bisa kita jawab. Misalnya dengan query select bintang apapun itu nggak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, dengan data mining kita bisa menjawab dengan menggunakan metode yang namanya metode forecasting atau metode peramalan. Jadi kita menggunakan data-data sebelumnya untuk membuat peramalan atau meramal kejadian uh, yang akan terjadi melalui data-data sebelumnya itu. Jadi tingkah laku data sebelumnya kita mining, kemudian kita gunakan itu untuk meramalkan data yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Nah, jadi forecasting itu ada dua bagian. Yang pertama adalah wake moving average, yang kedua adalah exponential smoothing. Jadi wake moving average itu seperti mencari rata-rata, kemudian exponential smoothing itu seperti namanya smoothing, itu menghaluskan data. Biasanya data-data yang fluktuatif itu bisa menggunakan metode exponential smoothing. Nah, exponential smoothing ini dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan triple exponential smoothing. Nah, penggunaan metode ini berdasarkan dari kondisi datanya. Untuk single sendiri biasa digunakan ketika datanya itu sangat berfluktuatif. Jadi berfluktuatif ya apa namanya? Berbeda-beda di setiap kondisinya. Kemudian double exponential smoothing biasanya digunakan untuk data yang memiliki tren tertentu, misalnya tren naik datanya, data yang tren naik itu data yang meningkat secara terus-menerus, kemudian atau tren menurun itu bisa menggunakan metode double exponential smoothing. Dan triple exponential smoothing biasanya digunakan untuk kombinasi dari data yang memiliki tren dan data musiman. Data musiman itu seperti ada pada misalnya contohnya bulan April misalnya datanya itu selalu meningkat, kemudian bulan Februari misalnya selalu menurun, itu data musiman. Jika datanya itu ada musiman dan trennya, bisa menggunakan triple eksponensial. Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan atau menjelaskan rumus-rumus dari single exponential smoothing. Jadi saya memilih satu metode yaitu single exponential smoothing. Nah, ini saya sudah buatkan contoh data. Ini adalah contoh data pergerakan penjualan dari sebuah perusahaan. Ini sebuah datanya yang saya buat-buat ya, ini bukan data asli. Jadi setiap bulan itu tercatat sedemikian rupa data penjualannya atau data aktualnya. Nah, rumus dari single exponential smoothing sendiri yaitu FT sama dengan FT kurang 1 ditambah alpha dikali A T kurang 1 dikurang F T kurang 1, di mana FT adalah ramalan baru yang akan kita cari, FT kurang 1 adalah ramalan sebelumnya, dan alpha itu konstanta, kemudian AT kurang 1 adalah permintaan aktual periode sebelumnya. Ramalan baru itu kita buat di sini, ramalan sebelumnya itu yang ini, kemudian konstanta itu yang ini. Konstanta itu ketetapan ya, ketetapan. Kalau biasanya ketetapannya itu 0,9 yang saya lihat di penelitian-penelitian. Kemudian permintaan aktual periode sebelumnya itu pada bagian ini. Untuk melakukan peramalan, yang pertama itu kita definisikan dulu. Peramalan yang pertama itu adalah sama dengan data awal dari data aktualnya. Jadi peramalan pada bagian ini yang pertama itu sama dengan peramalan pada bulan Januari. Kemudian kita akan melanjutkan ke peramalan selanjutnya, itu peramalan kedua di bulan Februari 2020. Nah, caranya itu adalah kita gunakan FT sama dengan FT kurang 1, yaitu ramalan
sebelumnya, yaitu 120 pada bagian ini. Kita tuliskan 120 ditambah dengan ketetapannya itu kita tetapkan 0,9 dikali dengan AT kurang 1 itu permintaan aktual pada periode sebelumnya, yaitu pada bulan Januari 120, kemudian dikurang dengan FT kurang 1 lagi, yaitu 120. Ini hasilnya sama dengan 120. Itu perhitungan manualnya. Nah, untuk perhitungan di bagian ininya, untuk perhitungan di Excel-nya sendiri, kita bisa menggunakan rumus. Yang pertama itu adalah kita tetapkan FT kurang satunya itu pada bagian ini karena ramalan sebelumnya. Jadi kita klik FT kurang 1 atau di bagian E4 120 ini, kemudian ditambah dengan ketetapan yaitu 0,9, kemudian dikali dengan AT kurang 1. AT kurang 1 itu adalah permintaan aktual periode sebelumnya, yaitu pada bulan Januari, kemudian dikurang dengan E4 lagi, hasilnya 120. Nah, untuk melihat periode selanjutnya kita tinggal tarik di bagian sini. Nah, ini adalah hasil peramalan di bulan-bulan selanjutnya. Ini bulan Januari 2020, Februari 2020, dan seterusnya sampai Desember 2020. Kita taruh bagian sini saja. Nah, jadi ini adalah data prediksi, kemudian ini adalah data aktualnya. Kemudian ketika saya buatkan ini chart, hasilnya akan sedikit menyerupai dari chart sebelumnya. Jadi ini adalah chart pada bagian sebelumnya atau data aktualnya yang seperti yang ini, dan yang ini adalah data dari chart prediksinya. Nah, seperti itu. Kemudian ini hasilnya sedikit sama karena kita memprediksi berdasarkan data-data yang sebelumnya. Kita mencari pattern sebelumnya dan menghasilkan pattern prediksi di masa depan seperti ini. Nah, kemudian saya juga mengimplementasikan metode ini ke dalam sebuah potongan coding. Saya menggunakan PHP. Jadi saya definisikan datanya itu sama dengan yang contoh sebelumnya. Saya definisikan dalam sebuah variabel data, kemudian data forecast ini adalah data hasil ramalannya. Di data forecast ini kita isikan data dari data aktual sebelumnya, yang pertama. Jadi yang ini pada aktual itu sama dengan peramalannya untuk data yang pertama. Kemudian konstantanya 0,9. Saya menggunakan for untuk melakukan prosesnya. Jadi I dimulai ke 1, kemudian berdasarkan jumlah datanya akan diulang terus menerus. Nah, yang diulang adalah data forecast I dikurang 1 ditambah konstantanya 0,9 dikalikan dengan data aktualnya juga dikurang 1, data aktual sebelumnya dikurang lagi dengan data prediksi sebelumnya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah data aktualnya pada contoh sebelumnya. Kemudian ini adalah data ramalannya. Terima kasih.